Rabbi habli lebih mustajab daripada kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari jamaah subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center yang menanyakan perihal doa kun fayakun. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa kun fayakun? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Faqir Tawa Mu'allim akan menjawab dan sekaligus menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, doa kun fayakun ini sebenarnya rangkaian para ulama. Kami sendiri Al-Faqir Tawa Mu'allim belum pernah menemukan sighat atau bentuk doa, redaksi doa dari Rasulullah SAW yang menggunakan lafadz kun fayakun. Walaupun toh ini sebenarnya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla apabila Allah menghendaki suatu urusan, suatu masalah atau menghendaki sesuatu terjadi, maka Allah hanya berfirman kun, jadilah, fayakunu, maka akan terjadi proses terjadinya sesuatu itu. Kun fayakun ini sebenarnya firman-Nya Allah. Kalau Allah ingin membuat sesuatu, menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu, Allah hanya tinggal berfirman kun, begitu saja. Kun fayakunu, maka akan menjadi. Lah kalimat ini sebenarnya tidak layak dipakai untuk manusia, karena manusia tidak bisa mengatakan kun kemudian fayakunu, tetapi ada proses. Oleh sebab itulah adab, etika, sopan santun, tata krama kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tidak melangkahi, tidak menggagai apa yang telah menjadi kekuasaannya Allah. Kalau Allah berkuasa mengucapkan kun fayakunu, tetapi manusia tidak berhak mengucapkan kun begitu kemudian fayakun, niru-niru seolah-olah ingin menandingi kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla memberikan tuntunan kepada kita kalau berdoa menggunakan kata Rabbi habli, Rabbi habli atau Rabbana hablana. Hab menggunakan kata hab, berilah. Jangan menggunakan kata kun. Waduh, seolah-olah kita ini Tuhan. Kun, jadilah oleh engkau. Kita tidak bisa begitu. Ini khawatirnya menjadi pola tingkahnya iblis laknatullah alaih, yang akan menyesatkan kepada manusia agar manusia menggunakan kata yang dipakai oleh Allah, yaitu kun, jadilah. Jadilah maka akan jadi. Sedangkan Allah mengajari kepada manusia hendaklah menggunakan kata hab. Rabbi habli, Rabbi wahai Tuhanku, hab, berikanlah oleh engkau li untukku. Dan ini lebih ampuh daripada kata-kata kun fayakun, lebih mustajab. Mengapa nih? Dasar dalilnya yang pertama, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam diberikan kerajaan oleh Allah yang begitu megah, yang tiada tandingannya. Ucapannya beliau habli, habli begitu. Lihat dalam surat Shad ayat yang ke-35, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala berkata oleh dia Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasalam, Rabbighfirli wahai Tuhanku, ampunilah oleh Engkau li untukku, ampunilah untukku. Jadi doanya diawali dengan minta ampun terlebih dahulu. Rabbighfirli. Kemudian wahabli, wahab dan hab berikanlah oleh Engkau li untukku. Mulkan pada kerajaan la yang bagi yang tidak sayukyanya, yang tidak patut li ahadin bagi seorang pun min ba'di dari setelah aku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau yaitu yang maha pemberi. Jadi kata hab disambungkan dengan antal wahhab, Allah yang maha pemberi. Inilah untuk hamba lebih ampuh, lebih mustajab daripada menggunakan kata kun fayakun yang itu miliknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian dasar yang kedua, lihat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-38. Qala Allah Azza wa Jalla, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah berdoa oleh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wasallam rabbahu kepada Tuhannya. Di kamarnya, di hijirnya Maryam, Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Apa doanya? Ucapannya bagaimana Nabi Zakaria? Qala, berkata oleh beliau Nabi Zakaria, Rabbi habli, Rabbi habli. Wahai Tuhanku, hab berikanlah oleh Engkau li untukku. Milladunka dari sisimu, dzurriatan pada anak cucu, thayyibatan yang baik. Innaka sami'ud du'a, karena sesungguhnya Engkau yaitu yang maha mendengar doa, yang maha mengabulkan doa. Ini doa Nabi Zakaria juga menggunakan kata Rabbi habli, Rabbi habli. Kemudian dasar dalil yang ketiga, lihat di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-73. Qala Allahu jalla dzikruh walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Perkataannya rabbana hab lana, ini untuk kami. Kalau untuk saya Rabbi habli. Jadi untuk perseorangan Rabbi habli, Rabbi habli. Kalau untuk banyak rabbana hab lana. Kemudian dasar dalil yang keempat, lihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-83. Qala Allah jalla thana'uh, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi habli, wahai Tuhanku, hab berikanlah oleh Engkau li untukku hukman pada hukum, wa alhiq, dan golongkanlah oleh Engkau ni kepadaku bis-shalihin dengan orang-orang yang soleh. Oleh sebab itulah jika kita memohon harta kepada Allah, contohnya mohon harta, lebih baik kita menggunakan Rabbi habli malan katsiran. Rabbi habli malan katsira. Diulang, Rabbi habli malan katsira. Jika menggunakan redaksi jamak, Rabbi habli amwalan katsira. Amwalan katsira. Misalnya kita minta dzurriyyah, ya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jika kita minta rahmat, Rabbi habli min ladunka rahmah. Jadi Rabbi habli begitu. Rabbi habli titik-titik. Silahkan diamalkan, insyaallah lebih mustajabah daripada doa kun fayakun. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.